Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, materi kita adalah pola bilangan. Jangan lupa subscribe ya. Pola bilangan adalah penulisan bilangan yang sesuai dengan pola tertentu. Pola bilangan yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Nah, tentunya kalian semua sudah mengetahui apa itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan pola bilangan ganjil, kita menggunakan rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, UN ini adalah suku ke N atau pola ke N. N di sini adalah urutan dari pola bilangan yang tersusun. Contoh di sini, 1 ini adalah pola pertama, di mana N-nya sama dengan 1. Nah, 3 ini adalah pola yang kedua, atau suku kedua. Maka di sini N-nya adalah 2. Sedangkan 5 adalah suku ketiga atau pola ketiga, maka N-nya adalah 3. Begitu juga dengan 7 dan 9 merupakan suku ke-4 dan ke-5 atau pola bilangan yang ke-4 dan ke-5. Maka kalau kita mau menentukan pola ke-10, maka N kita ganti dengan angka 10. U10 itu adalah 2 kali 10 dikurang 1, sama dengan 19. Nah, untuk yang kedua, pola bilangan genap. Nah, tentunya kalian juga sudah mengetahui apa itu bilangan genap. Karena di SD sudah belajar, di kelas 7 juga sudah belajar. Bilangan genap itu adalah terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan rumus yang kita gunakan adalah rumus suku ke N sama dengan 2N. Nah, kalau N-nya adalah 5, ya, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, berarti pola kelima sama dengan 10. Nah, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pola kelima adalah 10. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Nah, rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan N pangkat 2. Kalau suku pertama, berarti sama dengan 1. Ya, suku pertama berarti N-nya 1. Maka N-nya 1 kuadrat, sama dengan 1. Pada pola kedua, berarti N-nya 2. Maka U2 sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah pola bilangan persegi. Jadi, pola pertama adalah 1 yang kita dapatkan dari 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. 5 kuadrat sama dengan 25. Maka suku berikutnya berarti 6 kuadrat sama dengan 36.
Kita lihat pada pola bilangan yang keempat, yaitu pola bilangan segitiga. Rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, perhatikan pola pertama. Pola pertama adalah 1. Berarti N-nya 1. Ini kita ganti dengan 1, ini juga 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Dibagi dengan 2, maka 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi suku pertamanya adalah 1. Kemudian suku kedua atau pola kedua itu sama dengan 3. Kita buktikan. Berarti N-nya 2. Ini kita ganti dengan 2, kita ganti dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Dibagi dengan 2, maka didapatkan hasilnya 3. Nah, begitulah seterusnya. Kemudian yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan N kali N tambah 1. Nah, kita lihat bentuk polanya adalah seperti ini. Ya. Kita bisa menggunakan rumus dan juga bisa kita dengan menghitung titik-titik atau bulatan yang ada pada pola. Di sini kita lihat pola pertama adalah 2. Di sini 2 bulatan. Atau bisa juga ini kita membuat pola sendiri, yaitu dengan 1 kali 2. Jadi ini 1, ke kanannya 2. Kemudian pola yang kedua perhatikan, ke bawahnya ada 2. Ke kanan ada 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Perhatikan pola ketiga. Ke bawah 1, 2, 3. Sedangkan ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Begitu juga dengan pola keempat. Ke bawahnya 4, ke kanannya 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita perhatikan pola yang terbentuk dari gambar-gambar yang ada, maka dengan sendirinya kita akan dapat menentukan pola berikutnya. Sekarang kita perhatikan untuk bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu terbentuk dari angka-angka yang membentuk segitiga. Pada pinggir kiri dan kanan itu selalu dengan angka 1. Nah, kemudian yang kita tentukan adalah angka-angka yang di tengahnya. Sekarang perhatikan, yang pertama ini adalah 1. Kemudian di pinggirnya juga 1, 1. Kemudian ini ada angka 2. Angka 2 ini terbentuk dari 1 ditambah 1. Jadi, dari 1 tambah 1, maka kita letakkan di tengahnya jadi 2. Kemudian ini juga angka 3 kita dapatkan dari 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, kanannya otomatis 1. Begitu seterusnya. Sini kita lihat, ini ada angka 10. Angka 10 kita dapatkan dari 4 tambah 6. Maka kita letakkan di antaranya sama dengan 10. Begitu juga dengan ini. Nah, selain kita menggunakan rumus, kita juga bisa menjumlahkan. Ini pertama, suku pertama itu adalah 1. Kemudian suku kedua itu adalah 2. 1 tambah 1. Kemudian suku ketiga adalah 4. 1 tambah 2 tambah 1. Suku keempat ada 8, yaitu 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 dan seterusnya.
Jadi, beginilah cara membuat pola bilangan segitiga Pascal. Tentunya kalian semua bisa melanjutkan angka-angka yang terdapat pada U7 dan seterusnya. Silahkan dicoba. Kemudian kita lihat bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci ini sangat mudah sekali, anak-anak. Yang pertama kita perhatikan angka pertamanya. Ya, angka pertamanya adalah 1. Kemudian angka keduanya juga 1. Nah, angka ketiga kita dapatkan dari menjumlahkan dua angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan 5 tambah 8 sama dengan 13. Begitulah seterusnya. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh pertama, perhatikan pola bilangan menggunakan korek api berikut. Nah, perhatikan gambar polanya. Pada pola pertama atau suku pertama terdapat 4 korek api, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pada pola kedua terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang korek api. Sedangkan pada pola ketiga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Terdapat 10 batang korek api. Nah, dari susunan batang korek api, maka kita dapatkan bentuk pola seperti ini. Pola pertama 4, pola ketiga 7, berarti 4 ditambah dengan 3 didapatkan 7. Kemudian pola ketiga adalah 7 ditambah 3, sama dengan 10. Pola keempat, 10 kita tambah 3, sama dengan 13. Jadi polanya adalah penambahan 3 untuk setiap suku. Maka kita dapatkanlah pola ke-8-nya sama dengan 25. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Tentukan dua suku berikutnya dari pola di bawah ini. Nah, perhatikan gambar atau polanya, yaitu pola pertama terdiri dari 4 bulatan. Kemudian pola kedua terdiri dari 8 bulatan. Kemudian pola yang ketiga terdiri dari 12. Nah, kita lihat 4 ke 8 itu terdiri dari penjumlah 4 atau penambahan 4. Maka 4 tambah 4 jadi 8, kemudian 8 ditambah 4 menjadi 12. Nah, dengan begitu, maka dua suku berikutnya kita tambahkan 4 dari 12, 12 tambah 4 jadi 16, kemudian 16 kita tambah 4 menjadi 20. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.